Heho Pop Gengs! Olahraga secara profesional dan modern, apalagi jika dipertandingkan, tentu membutuhkan atlet, pelatih, supporter, tim, dan tempat bermain atau berlatih. Lapangan olahraga dibangun sejak lama di mana-mana. Karena dianggap penting, ada cara dan staf khusus untuk merawatnya agar bisa digunakan kapanpun oleh siapapun. Dan begini caranya, merawat lapangan olahraga secara profesional. Lapangan golf adalah salah satu tempat olahraga yang dibuat khusus. Harus luas, umumnya seluas 6.443 meter untuk 72 pukulan. Dengan rumput yang dipotong pendek agar bola bisa bergulir dengan mudah. Tiap hari di musim panas, rumput akan dipotong oleh pekerja. Padang golf umumnya terdiri dari 9 lubang hingga 18 lubang. Dan tiap lubang memiliki 2 rintangan atau hazard. Rintangan air, danau, atau sungai. Dan rintangan bunker berupa cekungan berisi pasir, yang tiap hari akan disisir atau dirapikan kembali. Lubangnya berdiameter 108 mm, berkedalaman 100 mm, yang dibuat dengan cara melubanginya menggunakan pemotong berbentuk tabung ini. Lalu memasukkan semacam tabung lagi agar lubangnya tidak terganggu. Lubang ini akan dipindahkan tiap 2 hari, agar tiap pertandingan terasa menantang dan gak membosankan. Nah, lubang sebelumnya akan ditutup menggunakan rumput hasil potongan sebelumnya, lalu dilentur-lenturkan. Tiap pertandingan selesai, para pekerja akan masuk ke lapangan untuk membersihkan rumput dan pasir. Rumput lapangan sudah terbiasa rusak, biasanya karena ditusuk bendera atau penanda titik pukulan. Nah, untuk memperbaikinya, pengelola akan memberikan bubuk tertentu, lalu ditekan-tekan agar rumput kembali rata. Jika rumput terlalu lembab dan halus, bola akan menggelinding lebih lambat. Nah, barisan perawat lapangan lah yang akan memeriksanya tiap hari dengan mengambil sebagiannya menggunakan alat pemotong khusus. Lalu memasukkannya kembali. Dan untuk mengeringkan rumputnya, pengelola akan membuat lubang dari alat khusus yang akan mengalirkan air ke bawah tanah. Padang golf dibatasi oleh pasak-pasak. Area di luar itu disebut dengan zona out of bounds atau OB. Jika bola keluar ke OB, maka pemain mengulang pukulan dari tempat sebelumnya. Padang golf juga terdiri dari area latihan memukul, jadi ya luas banget. Makanya disediakan mobil golf bertenaga listrik untuk pemain yang mengunjungi lubang atau lokasi jatuhnya bola. Dan lapangan sepak bola adalah lapangan yang paling jarang sepi. Selain dihadiri pemain dan timnya, wartawan serta perangkat pertandingan, supporter tidak jarang selalu memenuhi tribun. Saat Piala UEFA 2020, pengelola Stadion Olimpiade Atatürk di Istanbul khusus memperbaiki lapangannya dengan mengangkat rumput sebelumnya menggunakan alat berat, membersihkan lapangannya dan meratakannya. Setelah itu, rumput hibrida didatangkan untuk diaplikasikan ke tanah lapangan yang sudah siap. Rumput ini dipasang dengan cara di-roll menggunakan mesin rolling sampai semuanya selesai. Hal yang sama juga dilakukan di lapangan futsal, hoki, dan rugby. Mengaplikasikan rumput sintetis dengan cara di-roll. Hanya pada lapangan futsal akan dituangkan glue berwarna hijau karena dasar di bawahnya itu bukan tanah. Baik, kembali ke lapangan Turki, tiap ujung satu roll ini akan dirapikan oleh pekerja secara manual. Sisa-sisa pasir akan diambil, difilter dengan kendaraan khusus, seperti vacuum cleaner yang ada di tempat penampungan pasirnya. Setelah rapi, rumput pun akan disiram, lalu dipangkas sedikit, dan siap digunakan. Persiapan ini dilakukan pada bulan Desember 2019, meskipun akhirnya final dilangsungkan di Stadion Wembley, London, karena Turki kala itu sedang lockdown dan masuk dalam daftar zona merah COVID-19. Dan Inggris saat menjadi tuan rumah kejuaraan tenis bergengsi Wimbledon, terlihat mempersiapkan lapangannya dengan sangat matang, juga menggunakan rumput sintetis yang sangat halus dan rendah. Dibuat sampai rata banget, agar bola dapat memantul dengan baik. Tapi untuk perawatannya, pekerja akan mencampur bahan terdiri dari semen, akrilik, pasir, dan bahan lain, lalu dituangkan ke area yang akan diperbaiki. Ini biasanya untuk lapangan yang menggunakan bahan dasar karet. Setelah campurannya mengering, pekerja akan meratakan bagian tadi hingga tidak ada lagi tonjolan sisa campuran. Lalu menuangkan campuran lainnya dengan bahan tertentu untuk menambal bagian yang rusak menjadi seperti semula. Sedangkan untuk bulu tangkis, bagian dasar lapangan biasanya menggunakan kayu.
yang disusun secara horizontal satu persatu. Disatukan dengan lem dan alat perekat lainnya agar tidak lepas. Bagian atasnya akan dilapisi campuran tertentu agar rata dan terlihat rapi. Baru dia bisa digunakan. Selain kayu parket kayak tadi nih, material untuk lapangan bulu tangkis juga menggunakan lantai sintetis vinil atau karpet dan matras. Dengan ukuran keseluruhan panjang 13,40 meter dengan lebar mencapai 6,10 meter. Dan untuk pengaplikasian matras atau karpet biasanya dilakukan dengan menggelar gulungannya di lantai dan disesuaikan dengan urutan karpetnya agar ukuran dan posisinya pas. Untuk menyambungkan tiap karpet yang terpisah tadi tidak menggunakan lem, tapi zipper atau resleting yang ditarik dari ujung ke ujung. Nah, agar lebih aman di tiap pinggirannya direkatkan menggunakan selotip. Hal yang umum dilakukan di lapangan bulu tangkis untuk kompetisi. Matras yang digunakan memang anti-slip, jadi aman bagi pemain yang sering berlari sana-sini saat berlomba. Cara pemasangannya pun sama, digelar lalu direkatkan satu sama lain menggunakan resleting. Nah, untuk lapangan basket yang berukuran panjang 28 meter dan lebar 15 meter. Tidak menggunakan rumput, tapi menggunakan material lantai vinil atau kayu. Dan pada pertandingan kandang antara Clippers dan Lakers pada bulan Januari 2017, terlihat para penyelenggara mempersiapkan lapangan dengan sangat serius. Sekitar 45 staf nampak bekerja di lapangan. Ada yang membongkar lantai lapangan sebelumnya, ada yang mengendarai kendaraan bagian per bagian lapangan, dan ada yang memasang satu-satu bagian tersebut. Dan ada yang membersihkan lapangan setelah semuanya terpasang. Serta ada yang memasangkan keranjang basket. Wow, mari kita berikan apresiasi buat para pekerja yang merawat, memperbaiki, dan membuat lapangan olahraga ya. Tanpa mereka, ya lapangan gak ada. Dan tanpa lapangan, kamu gak bakalan menyaksikan pertandingan olahraga kesayangan kamu.